Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan tentang keterkaitan antara investasi asing dan perkembangan lembaga keuangan. Dengan anggota kelompok yang pertama Cecilia Sinta Laurencia dengan NIM akhir 001 dan Rosa Zulfaida dengan NIM akhir 009, dengan saya sendiri dengan NIM akhir 011, Maulana Muhammad Rabbani dengan NIM akhir 034, Safrila Maulidia dengan NIM akhir 042, dan Muhammad Rizky Feliano dengan NIM akhir 207. Selanjutnya anotasi. Yang pertama, konsep dasar investasi asing dan lembaga keuangan serta menurut para ahli. Yang kedua, peran lembaga keuangan dalam mendorong investasi asing. Yang ketiga, dampak investasi asing terhadap perkembangan lembaga keuangan. Yang keempat, tantangan yang dihadapi lembaga keuangan dalam menarik investasi asing. Yang kelima, studi kasus negara-negara dengan hubungan kuat antara investasi asing dan lembaga keuangan. Yang keenam, solusi investasi asing terhadap perkembangan lembaga keuangan. Yang selanjutnya, konsep dasar investasi asing dan lembaga keuangan. Keterkaitan antara investasi asing dan perkembangan lembaga keuangan bisa dilihat berdasarkan dua arah. Di satu sisi, arus masuk FDI bisa memperkuat sistem keuangan domestik menggunakan menaikkan jumlah modal yang tersedia dan mendorong inovasi pada produk dan layanan keuangan. Sebaliknya, lembaga keuangan yang kuat dan efisien bisa menarik lebih banyak FDI menggunakan menyediakan lingkungan investasi yang stabil dan transparan. Menurut para ahli, Rothdomar menyatakan bahwa investasi merupakan kunci pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Terus menurut para ahli Imurana mengumumkan bahwa PMA sangat krusial bagi negara berkembang karena bisa mempertinggi pendapatan dan membangun lapangan kerja. Yang ketiga, Dean et al. Menekankan bahwa FDI berperan pada integrasi ekonomi global, menaikkan interaksi antar negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Peran lembaga keuangan dalam mendorong investasi asing. Lembaga keuangan seperti lembaga pengelola investasi atau LPI meningkatkan daya tarik investasi dengan menyediakan kepastian hukum dan pengelolaan aset yang profesional. LPI bertugas merencanakan, memantau, dan mengevaluasi investasi serta bekerja sama dengan berbagai mitra untuk menarik foreign direct investment atau FDI. Berikut ini adalah cara bagaimana lembaga keuangan bisa membantu mendorong investasi asing. Yang pertama, penyediaan informasi dan dukungan. Lembaga seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan suatu informasi tentang peluang investasi dan memfasilitasi seperti menyediakan proses perizinan untuk investor asing. Yang kedua, bank kustodian. Bank kustodian mengelola investasi dan transaksi, memastikan keamanan aset, serta memberikan laporan yang transparan kepada investor. Yang ketiga, manajemen risiko. Investasi asing seringkali disertai dengan berbagai risiko, termasuk risiko mata uang, risiko politik, dan risiko ekonomi. Lembaga keuangan menawarkan instrumen manajemen risiko seperti lindungi nilai, hedging, untuk membantu investor mengelola fluktuasi mata uang dan ketidakpastian lainnya. Hal ini membuat investasi di negara asing menjadi lebih menarik dan aman. Yang keempat, pemberian jaminan dan asuransi investasi. Lembaga seperti Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) memberikan asuransi terhadap risiko non-komersial seperti ekspropriasi, ketidakstabilan politik, dan pelanggaran kontrak. Jaminan semacam ini meningkatkan kepercayaan investor asing untuk menanamkan modal di negara yang mungkin memiliki risiko tinggi. Dukungan teknologi dan inovasi keuangan dengan kemajuan teknologi keuangan vintage. Lembaga keuangan mampu menyediakan layanan dan solusi digital yang mempercepat proses transaksi dan transfer
dana lintas negara. Solusi vintage mempermudahkan investor asing dalam melakukan transaksi dan mengelola portofolio mereka secara efisien dan aman. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Sektor keuangan negara sangat dipengaruhi oleh investasi asing. Dalam konteks ekonomi global, investasi asing membawa aliran modal yang dapat meningkatkan pertumbuhan sektor keuangan dan ekonomi secara keseluruhan. Investasi asing biasanya diikuti dengan peningkatan modal di lembaga keuangan lokal. Karena peningkatan modal, lembaga keuangan dapat menawarkan produk kredit yang lebih beragam atau suku bunga yang lebih kooperatif bagi bisnis domestik dan masyarakat. Selanjutnya ada investasi asing membawa pengetahuan dan teknologi baru untuk manajemen lembaga keuangan. Investasi asing dapat memasukkan teknologi keuangan yang lebih maju seperti sistem perbankan, digital, dan analisis data. Selanjutnya, investasi asing dapat meningkatkan tata kelola dan transparansi lembaga keuangan domestik. Investasi asing membawa standar pencegah pendanaan terorisme atau PPT yang dapat meningkatkan praktik tata kelola yang baik di lembaga keuangan. Terakhir, ada investasi asing juga menimbulkan masalah seperti persaingan yang dapat membahayakan lembaga keuangan. Investasi asing dapat mendominasi pasar keuangan, menekan lembaga keuangan lokal yang kurang kompetitif. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yakni tantangan yang dihadapi lembaga keuangan dalam menarik investasi asing. Lembaga keuangan di berbagai negara saat ini menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam usaha mereka untuk menarik investasi asing seperti yang pertama, ketidakstabilan ekonomi karena investor asing cenderung mencari negara dengan ekonomi yang stabil dan berprospek cerah, di mana ketika inflasi tinggi meningkatkan terhadap daya beli masyarakat, kepercayaan investasi asing terhadap kemampuan pasar untuk menghasilkan keuntungan yang konsisten pun dapat menurun. Terlebih lagi dari itu, ketidakpastian dari risiko yang muncul akibat keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan semakin mengurangi minat dari investor. Selanjutnya yakni ketidakpastian dalam situasi makroekonomi dan stabilitas sektor ekonomi. Yang ketiga, regulasi yang tidak konsisten atau tidak transparan. Yang keempat, ketidakstabilan politik, resiko konflik atau perubahan pemerintah, di mana adanya ketidakpastian politik menambah kesulitan dalam menarik investasi asing. Risiko konflik atau perubahan pemerintah membuat investor merasa lebih tidak aman untuk menanamkan modal. Oleh karena itu, negara dengan kondisi politik yang stabil serta hukum dan kebijakan yang dapat diandalkan cenderung mampu menarik aliran investasi yang lebih signifikan. Yang terakhir yakni persaingan global, di mana persaingan global menawarkan insentif menarik seperti tarif pajak yang lebih rendah atau pembiayaan yang lebih fleksibel, merupakan salah satu pendekatan yang dapat diambil yang akan membantu negara berkompetisi di dalam pasar global serta memenuhi harapan investor yang mencari keuntungan optimal dari investasi mereka. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu studi kasus. Nah, beberapa negara menunjukkan hubungan kuat antara investasi asing dan lembaga keuangan lokal yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Seperti Irlandia menjadi magnet bagi perusahaan teknologi global seperti Google dan Apple. Berkat sistem perpajakan yang kompetitif dan dukungan lembaga keuangan yang tangguh,
Lembaga keuangan Irlandia juga bekerja sama dengan Bank Sentral untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Sementara itu, Brasil menarik investasi asing di sektor sumber daya alam dan infrastruktur dengan dukungan dari lembaga keuangan seperti BNDES yang mendanai proyek-proyek besar. Namun, Brasil menghadapi tantangan politik dan regulasi dalam menjaga stabilitas investasi. Dukungan lembaga keuangan yang kuat dan iklim bisnis yang kondusif adalah kunci untuk hubungan keberlanjutan antara investasi asing dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Solusi investasi asing terhadap perkembangan lembaga keuangan yang pertama adalah penyederhanaan regulasi dan perizinan. Yang kedua, peningkatan infrastruktur. Yang ketiga adalah insentif fiskal dan non-fiskal. Insentif fiskal bertujuan untuk menarik investasi asing melalui pengurangan pajak atau pembebasan pajak. Dan non-fiskal merupakan sebuah kebijakan atau dukungan seperti proses perizinan, infrastruktur, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja dan keamanan investasi. Yang keempat, pengembangan tenaga kerja terampil. Yang kelima, membangun kepercayaan dan stabilitas ekonomi. Next. Kesimpulannya, investasi asing dan perkembangan lembaga keuangan memiliki hubungan saling mempengaruhi dan penting dalam perekonomian global. Investasi asing dapat memajukan lembaga keuangan dengan menyediakan modal, infrastruktur, teknologi, dan praktik terbaik. Namun, tantangan seperti ketidakstabilan ekonomi, regulasi kompleks, dan ketidakpastian politik dapat menghambat arus investasi. Penting untuk mencari solusi seperti penyederhanaan regulasi, peningkatan infrastruktur, insentif fiskal dan non-fiskal, pengembangan tenaga kerja, dan menjaga stabilitas ekonomi untuk menarik lebih banyak investasi. Baik, terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.